Assalamualaikum. Halo teman-teman. Setelah kita lakukan penataan ulang dan review tanaman yang berada di halaman depan dan juga berada di teras, kita dari tadi pagi itu langsung membersihkan ya teman-teman, sekedar untuk mengelap dari daun-daun utamanya dari Monstera King, Aglonema dan Calathea, dan akar suanya tidak terlalu berdebu dan kusam ya teman-teman, karena memang pada musim kemarau panjang seperti ini tanaman-tanaman hias itu banyak sekali debu yang menempel sehingga terkesan kurang bersih dan juga kurang seger aja ya teman-teman ya. Karena memang tanaman hias itu setidaknya nampak bersih, segar gitu. Kalau memang warna daunnya hijau ya kelihatan hijau segar, mengkilap dan bersih. Dan apalagi dari keluarga Aglonema yang memiliki daun yang indah, ada yang warna merah dan juga warna-warna yang cantik-cantik. Bila mana terlihat kusam dan berdebu, ini jadinya bukan indah dan cantik, tapi melainkan tanaman yang tidak terawat dan juga tidak segar gitu ya, bila mana kita lihat dan kita nikmati keindahannya ya teman-teman. Untuk yang di bagian sini ini cukup kita siram aja teman-teman ya, dan memang ini tanaman-tanaman yang di bagian sini ini tidak perlu kita lap daunnya. Ini merupakan tanaman-tanaman dari Bigunia, Lili Paris, juga ada tanaman dari Bougainville. Jadi ini kita tidak usah melakukan ini ya teman-teman, lap daunnya. Dan di sini juga bromelia teman-teman, jadi kita juga tidak perlu untuk mengelapnya, hanya kadang-kadang bila kita siram ini udah kelihatan segar gitu aja. Untuk tanaman yang kita lap atau bersihkan daunnya, antara lain yaitu dari keluarga Aglonema ya teman-teman ya, agar sedikit terkurangi, tidak terlalu kusam daunnya, biar kelihatan warna daunnya yang lebih bersih dan cantik. Untuk membersihkan dari daun-daun ini, kita tidak memakai krem, tapi saya hanya ambil dari cairan pencuci piring ya teman-teman. Dari 1 ember air kita tuang sekitar 2 tetes aja, tidak usah banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak juga nanti hasilnya kurang bagus. Selain daun-daun ini juga mungkin tidak begitu tahan ya dengan cairan kimia ya teman-teman ya tentunya, tapi sebetulnya cukup aman. Tapi saya gunakan aja sekitar 2 tetes dari cairan pencuci piring. Nah, udah kelihatan bersih dan juga seger ya teman-teman. Kalau dibanding dengan kemarin yang baru aja kita pindahkan, ini tidak kelihatan segernya dan hijaunya. Di bawah ini juga ada tanaman sederet dari kelapa dari keluarga Aglonema ya teman-teman. Cukup banyak juga ya, tapi karena banyak, ya yang penting tidak terlalu kusam ya.
bila mana kita pegang ya teman-teman ya, itu tangan kita tidak kotor dan apa ya, tidak berdebu gitu aja ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini juga ada tanaman dari Calathea Black Velvet. Warna daunnya dan karakter daunnya itu cukup cakep teman-teman ya. Dan ada warna pink ya di bagian daunnya ini. Setelah kita bersihkan juga kelihatan mengkilap ya teman-teman, walaupun hanya dengan cairan sunlight ya. Bisa juga Mama Lemon atau cairan dari pencuci piring lainnya. Jadi lebih seger aja, lebih bersih, dan bila kita pegang, kita sentuh, itu tangan kita tidak kotor ya teman-teman ya. Nah, untuk Monstera King-nya di sini ini juga lebih leluasa. Selain tempatnya ini memang luas ya teman-teman ya. Jadi dirasa ini mudah kita jangkau, utamanya bila mana kita akan bersihkan itu bisa langsung bisa terjangkau oleh kita. Sekarang sudah kelihatan bersih, sudah terlihat glowing dan juga tertata. Jadi memang kalau kita merawat suatu tanaman hias itu kita harus konsisten ya teman-teman, baik menyiramnya, merawat, juga termasuk membersihkan, melakukan pemupukan, dan juga ganti media. Jadi kita memang harus selalu kita lakukan penjadwalan ya untuk merawat dari tanaman-tanaman kita ini. Lumayan cantik ya teman-teman ya. Setelah monstera ini kita lap dan kita letakkan di bagian teras paling depan. Dari daun yang lebar-lebar ini, bila ada angin yang bertiup, ini sangat terasa ya teman-teman, sangat sejuk. Dan juga kalau daunnya sudah bersih seperti ini juga terasa nyaman banget karena tidak disertai dengan debu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah yang di bagian teras ya, teman-teman. Kita nanti juga akan lihat di bagian paling depan. Jadi, tadi yang aku halap itu ada juga tanaman aglonema yang di bagian depan. Dan untuk daun-daun lebar seperti monstera, juga Calathea, ada juga aglonema, ini memang aku tempatkan di sini, jadi tidak semuanya aku lakukan untuk pengelapan daunnya ya teman-teman ya. Ini Pilolinat ya teman-teman ya, yang sudah kelihatan besar. Ini tadi kita lakukan pengelapan, tapi untuk yang Pilolinatnya akan kita lakukan besok pagi lagi karena sudah terlampau siang ya teman-teman, dan juga sudah capek karena sudah sedari pagi tadi. Untuk tanaman Black Velvet ini Snow White ya teman-teman. Snow White ini sangat rimbun sekali teman-teman.
Dan untuk kaletea yang aku letakkan di sana kemarin sudah kita lap, kita bersihkan ya. Tinggal kita bersihkan dari tanaman yang berada di depannya dari kalatea, termasuk Snow White. Ini juga ada tanaman dari Aglonema. Ini Aglonema red cochin ya teman-teman. Jadi ini tadi juga sudah kita lap ya. Memang kita menggunakan dari cairan pencuci piring teman-teman ya. Jadi bukan krim pengkilap. Jadi kelihatan natural aja. Yang terpenting bersih. Jadi tidak terlalu glowing. Cukup bersih ya teman-teman. Ini juga sangat rimbun sekali. Dan nanti akan kita lakukan untuk perbanyakan ya teman-teman ya. Sangat sejuk sekali teman-teman. Di siang hari ini udara cukup lumayan. Nah, jadi untuk kalateanya bila ada angin terlihat seperti ini ya, bergoyang-goyang. Jadi ini berada di tengah-tengah ya teman-teman, di tengah halaman. Inilah ya kesejukan bila mana kita duduk-duduk atau sejenak istirahat di tempat ini, karena banyaknya dari berbagai tanaman sehingga terasa sangat sejuk banget teman-teman. Dan kutambah dengan pengecatan warna hijau yang semakin menambah warna kehijauan dan juga kontrasnya dari berbagai tanaman bunga yang ada di halaman ini. Nah, kemarin waktu Monstera King yang kita letakkan di bagian dari kalatea ini tidak seperti ini teman-teman, karena memang pendek dan sekarang tuh bisa terlihat menonjol gitu ya, berada di tengah dan bisa menjulang sampai di atas. Nah, kita juga letakkan dari anggrek keritingan yang di sini ini ya. Ini dari Maluku ya teman-teman. Warnanya cakep banget. Dan juga ada yang warna ungu. Ini. Saya sekarang tuh lagi ini ya, kesengsem ya teman-teman, dengan anggrek keriting. Dan saya ini masih mengembangkan dari kaki ya teman-teman, yang nantinya juga kita rawat, bisa bertumbuh, bisa besar dan bertunas. Untuk yang satu ini sebenarnya bisa kita pecah-pecah ya teman-teman, karena udah rimbun dan banyak dari tunasnya, termasuk tunas yang baru saja muncul ini, dan bisa kita pecah ya untuk anggrek keritingannya, dan juga termasuk anggrek-anggrek dari dendro. Untuk anggrek vandanya kita lihat tadi itu sudah muncul spike-nya teman-teman, dan termasuk sering ya berbunga. Untuk anggrek vandanya yang aku taruh di ujung sana, kita gantungkan sebentar lagi berbunga. Warnanya cantik teman-teman, warnanya kuning dan merah. Nah, setelah kita bersihkan, kita lap ya, rasanya plong ya teman-teman ya. Dari mengurus tanaman ini
dari 2 hari yang lalu sudah selesai semua, dan nanti kita akan pindah ya teman-teman untuk mulai penanaman berbagai sayuran di rumah singgah. Kemarin sudah kita belikan berbagai bibit tanaman yang kita akan tanam mulai besok pagi ya. Nanti sekitar 3 bulan dari tanaman-tanaman sayur itu sudah bisa panen teman-teman. Saya berharap dari halaman pekarangan yang ada di sekitar rumah ini memang menjadi suatu bumi yang menyatu, yang bisa menghasilkan sesuatu untuk kita ya teman-teman ya, sehingga akan terpenuhi untuk berlimpahnya sayuran yang berada di dapur kita. Tujuannya selain untuk berkegiatan, tentunya ada nilai-nilai secara ekonomi dari kegiatan yang kita lakukan di rumah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk anggreknya yang aku taruh di sini, ini juga rimbun bunganya. Ini dari jenis dendro ya teman-teman ya. Juga aku tempel di kayu dan nampak rimbun seperti ini. Ini sudah ada spike-nya lagi teman-teman, dan ini yang berbunga, warnanya cantik sekali. Dan juga ada dari anggrek bulan yang jumbo ya teman-teman ya. Sebagian besar dari anggrek-anggrek yang aku rawat ini aku tempel di kayu ya teman-teman ya, karena anggrek-anggrek yang kita tempel di kayu itu selain cepat adaptasi, anggrek-anggrek ini pertumbuhan tunasnya cepat sekali, dan akarnya ini akan semakin menjalar ya, berada di kayu, jadi tidak berada di dalam media. Bila mana kita menyiramnya, ini sering terjadi busuk akar, sehingga untuk pertumbuhan dari anggrek itu akan terganggu, tidak bisa segera progres untuk pertumbuhannya ya teman-teman. Jadi inilah salah satu tips dari saya agar supaya anggrek-anggrek ini terus bertumbuh ya dengan bagus dan bunganya juga rimbun. Nah teman-teman, ini juga sudah keluar spike-nya dan sudah bermekaran juga nih teman-teman ya. Dan kemarin itu ada beberapa tangkai ya teman-teman ya yang patah karena ada anak-anak yang ini bermain. Masih ingat teman-teman permainan yang peta umpet itu ya? Jadi dia masuk di halaman ini dan akhirnya karena berlarian ini teman-teman menabrak dari anggrek-anggrek ini, sehingga berjatuhan dan roboh, patah ya bunganya. Nah, untuk waspada dan untuk faktor keamanan, akhirnya anggrek-anggrek ini kita ikat dan tali kawat, jadi biar tidak akan terjadi insiden lagi. Oke teman-teman, nah di bagian sini ini juga cukup berimbun ya teman-teman ya anggreknya.
Nah, jadi selesai sudah teman-teman tugas untuk merawat, penataan kembali, dan juga melakukan pengelapan dari daun-daun ini agar kelihatan bersih, tidak berdebu. Selesai sudah, dan kita akan menyongsong dari kegiatan yang baru, akan berkebun di rumah singgah. Sementara untuk yang di halaman, di samping, di belakang, untuk rumah induk ini udah selesai tugasnya. Oke teman-teman ya, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Semoga tips sharing ya dari perawatan dan juga penataan ya, sedikit ada sentuhan dekorasi akan bisa menjadi suatu opsi atau pilihan bagi teman-teman ya untuk melakukan berkebun di rumah. Oke, ada yang suka aglonema, ada yang suka anggrek, dan juga ada yang suka tanaman-tanaman yang lain ya. Oke teman-teman, nanti kita akan jumpa lagi ya di video selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung channel Ani Flower Garden dengan cara like and share, komen, subscribe, dan juga jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Terima kasih untuk teman-temanku semuanya, para pemirsa, sahabat dimanapun berada. Sampai jumpa lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.